Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cangkring akan menyampaikan materi mata kuliah parenting. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Fitria Fatimah. Dan saya Alfiana. Dan saya Ani Yuliani. Saya Eka Yuliatin. Saya Ana Kamilatul Fitriah. Dan saya Ilmi Sulfiah. Di sini saya menjelaskan tentang konsep dasar parenting. Konsep dasar parenting ada 3. Yang pertama, pengertian parenting. Yang kedua, tujuan parenting. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip parenting. Yang pertama adalah pengertian parenting. Menurut Kemendikbud, parenting merupakan suatu interaksi antara wali murid dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, intelektual, dan spiritual sejak dalam kandungan. Misalnya, dalam suatu lembaga mengadakan parenting, pertemuan antara guru dan wali murid yang isinya tentang bagaimana cara mendidik dan mendukung proses pembelajaran atau perkembangan anak dalam suatu kegiatan. Dengan begitu, antara guru dan orang tua bisa bekerja sama untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang sedang berjalan di suatu lembaga tersebut. Yang kedua yaitu tujuan parenting. Tujuan parenting itu sendiri yaitu memfasilitasi anak agar mampu bertanggung jawab atau bisa mandiri dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat dengan melibatkan 3 kunci. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan jasmani dan juga rohani. Yang kedua, memberikan aturan dan memastikan aturan tersebut terkontrol dan mampu ditegakkan. Dan yang ketiga, mendukung anak untuk mengembangkan potensi dalam dirinya itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu prinsip parenting. Prinsip parenting ada 3. Yang pertama, responding, merupakan menanggapi anak secara tepat. Yang kedua, mentoring, membantu anak untuk memiliki perilaku yang dia kehendaki. Tentunya perilaku yang positif dan baik. Yang ketiga, modeling, menjadikan diri kita sebagai contoh yang positif dan konsisten bagi anak kita. Contohnya, sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh yang positif atau tindakan perilaku yang positif terhadap anak. Karena tindakan kita itu ditiru oleh anak dan anak meniru atau melihat apa yang kita lakukan. Jadi, sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh yang baik dan positif untuk anak kita. Materi 2, tahapan perkembangan anak usia dini. Ada 4 perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal pada usia 11 dan seterusnya. Tahap sensori motor, subtahapannya yang pertama adalah refleks. Refleks itu pada usia 0 sampai 1 bulan. Kebiasaan pada usia 1 sampai 4 bulan. Dan yang ketiga, reproduksi kejadian yang menarik. Biasanya dialami anak pada usia 4 sampai 8 bulan. Koordinasi skemata, usia 8 sampai 12 bulan. Eksperimen 12 sampai 18 bulan. Dan yang keenam, representasi pada usia 18 sampai 24 bulan. Tahap praoperasional, tahapan fungsi simbolik, yaitu pada umur 2 sampai 4 tahun. Biasanya anak
mengalami egosentris. Egosentris itu ketika anak ditanya melalui telepon, dia akan menjawab dengan cara mengangguk atau menggeleng. Tahapan pemikiran intuitif pada usia 4 sampai 7 tahun. Intuisi ini adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Intuitif sentralisasi adalah berpikir fokus pada satu sisi yang mengakibatkan kurangnya pemahaman pada anak praoperasional. Oke, selanjutnya tahapan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik yang dapat diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Di sini terdapat 3 unsur yang menentukan dalam perkembangan motorik, yaitu otak, saraf, dan otot. Bersama jaringan saraf ini membentuk sistem saraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerakan. Pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik ini ada pada masa bayi dan anak-anak. Dan pada masa bayi untuk usia 0 sampai 2 tahun, sedangkan anak-anak awal 2 sampai 6 tahun. Kedua, perkembangan motorik. Arti dari motorik sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan-gerakan tubuh. Sedangkan perkembangan motorik dapat diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh dan perkembangan tersebut. Perkembangan tersebut erat kaitannya dengan perkembangan fisik motorik otak. Akan menerangkan tentang materi ketiga, yakni tentang keluarga. Di mana yang pertama definisi keluarga. Keluarga menurut Reisner tahun 1980 adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakak, kakek, dan nenek. Sedangkan definisi keluarga menurut Duval adalah keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya. Saya akan menjelaskan faktor 4, yaitu pola pengasuhan anak dalam keluarga. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang menempatkan orang tua selalu benar dan harus selalu dipatuhi. Cara mendidik anak yang digunakan orang tua bersifat top-down. Semuanya ditentukan oleh orang tua, sementara anak tidak diberikan suara. Yang kedua, pola asuh permisif. Pola asuh permisif yaitu berbanding terbalik dengan pola asuh otoriter. Materi kelima, yakni faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola pengasuhan anak dalam keluarga. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak dalam keluarga. Yang pertama, menurut Tridonanto. Menurut Tridonanto, faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak dalam suatu keluarga. A. Usia orang tua. Usia orang tua yang terlalu muda atau tua tidak dapat menjalankan secara optimal karena membutuhkan kekuatan fisik dan juga psikologis. Yang kedua, atau B. Keterlibatan orang tua. Kedekatan orang tua dan anak dalam suatu keluarga sangat penting, dimulai sejak bayi baru lahir. Yang C. Pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam merawat anak akan mempengaruhi kesiapan mereka dalam menjalankan peran pengasuhan, agar menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan. D. Pengalaman sebelumnya dalam pengasuhan anak. Orang tua yang telah memiliki pengalaman dalam perawatan anak akan lebih siap menjalankan peran pengasuhan dan lebih tenang.
Stres orang tua. Stres yang dialami orang tua akan mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan peran sebagai pengasuh, terutama dalam menghadapi masalah anak. Walau demikian, kondisi anak yang dapat menyebabkan stres pada orang tua. Selanjutnya adalah hubungan suami istri. Hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri dapat berpengaruh dalam kemampuan mereka dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. Merawat serta mengasuh anak dengan penuh rasa bahagia karena satu sama lain dapat saling memberi dukungan dan menghadapi segala masalah dengan strategis yang positif. Selanjutnya, menurut Gunarso, faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak dalam keluarga. Yang pertama, pengalaman masa lalu. B. Nilai-nilai yang dianut orang tua. C. Tipe kepribadian orang tua. D. Kehidupan perkawinan orang tua. Alasan orang tua mempunyai anak. Selanjutnya yakni B. Tahap perkembangan pola asuh. Dalam mengasuh anak, cara-cara yang dilalui yang tentunya sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang pertama, sejak lahir sampai usia 1 tahun. Keadaan di mana bayi butuh bantuan dan dapat respon dari orang tuanya. Yang kedua, usia 1 sampai 3 tahun. Pada masa ini umumnya bayi sudah mulai berjalan dan juga sudah mulai mandiri, mandi sendiri ataupun membuka baju sendiri dan lain-lain. Selanjutnya usia 3 sampai 6 tahun. Pada usia ini biasanya meningkatkan bahasa atau sifat ingin tahunya sangat tinggi. Selanjutnya C. Syarat-syarat pola asuh efektif. Pola asuh efektif yang dapat dilihat dari hasilnya, hal yang sebaiknya dilakukan orang tua demi menuju pola asuh yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, pola asuh harus dinamis. Yang kedua, pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang ketiga, ayah dan ibu yang kompak. Selanjutnya, pola asuh mesti disertai perilaku positif dari orang tua. 5. Komunikasi efektif. 6. Disiplin. 7. Orang tua yang konsisten. D. Prinsip-prinsip dalam mendidik anak. Cara pengasuhan anak dengan baik dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dapat dipakai orang tua agar dapat membantu anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Prinsip yang dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, keteladanan diri. Orang tua yang menjadi teladan adalah pada saat bertemu atau tidak dengan anak, mereka tetap senantiasa berperilaku yang taat pada nilai-nilai moral. Yang kedua, kebersamaan orang tua dengan anak yang dalam merealisasikan nilai-nilai moral. Contoh, misalkan setiap minggu sekali diadakan kerja bakti dan juga memecahkan beberapa masalah keluarga secara bersama-sama. Yang ketiga, demokrasi dan keterbukaan dalam suasana kehidupan keluarga. Yang keempat, kemampuan orang tua dalam menghayati dunia anak. Yang kelima, konsekuensi logis. Yang keenam, kontrol orang tua terhadap perilaku anak. Yang ketujuh, nilai-nilai moral yang disandarkan pada nilai agama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.